Di scene awal diperlihatkan seorang ayah yang sedang menggendong bayi dan menerobos pengepungan para prajurit di halaman istana Wu. Diketahui masalah tersebut adalah untuk mencari keadilan sang anak. Anak tersebut dilahirkan memiliki tulang tertinggi dan berpotensi menjadi yang terkuat di masa depan, akan tetapi ingin dibunuh oleh keluarganya sendiri. Si Ziling tidak melawan seorang diri, ia bersama istrinya yang diketahui bernama Chun Nining. Dan scene berpindah ke sebuah desa yang bernama Desa Batu. Terlihat beberapa anak yang sedang berlatih di pagi hari, salah satu di antaranya adalah Xiao kecil. Latihan itu dipimpin oleh kakek kepala desa yang bernama Xiwen Fang, yang berpesan harus bangun pagi dan bekerja keras setiap hari agar memperkuat kekuatan fisik sehingga bisa mempunyai pegangan untuk bertahan hidup di pegunungan ini. Pekerjaan utama warga di Desa Batu adalah berburu binatang-binatang buas. Selain untuk dijadikan makanan, juga terdapat esensi binatang. Salah satu di antaranya bisa dijadikan obat untuk pemurnian. Di tengah perburuan muncul gadis elegan yang juga ikut memperbutkan hasil tangkapan mereka. Di saat yang sama, gunung berapi mulai bererupsi. Yang sontak si kakek kepala desa mengatakan kepada dirinya sendiri, pemandangan seperti ini mungkin saja ada harta karun surgawi yang akan muncul. Singkat cerita, mereka kembali ke desa dan membawa hasil buruannya. Anak-anak lain terlihat senang ketika ayahnya datang dengan selamat. Tetapi tidak dengan Xiao yang terus-menerus memikirkan orang tuanya yang pergi entah kemana. Scene beralih ke pemandian obat yang berisikan esensi binatang buas yang telah diburu sebelumnya, yang bertujuan untuk pemurnian kekuatan tulang. Xiao bermaksud ingin meminum susu hewan setelah pemandian ini selesai. Beberapa anak merasa tidak kuat dan memutuskan untuk keluar dari tungku obat tersebut kecuali Xiao, karena ia bertekad untuk meminum susu hewan yang telah dijanjikan si kakek Yun Feng. Tak lama keluar sebuah esensi dari badak api berkepala dua yang berbentuk seperti kristal dan Xiao diperintahkan untuk cepat menyerapnya.
神的力量，竟堪比太古。小部长可以喝瘦奶了吗？好好。 Singkatnya, Xiao kecil berada di sebuah akar pohon besar yang merupakan roh pengorbanan yang melindungi desa batu dan diketahui pohon tersebut bernama Dewa Willow. Xiao menanyakan di mana keberadaan orang tuanya sekarang. 你知道他们在哪吗？我的阿爸阿妈也是10岁人，我连他们长什么样都不知道。 Tak lama datang adik kecil yang memberitahu bahwa Pihau dan teman-temannya sedang berburu sebuah telur di sebuah gurun. 大鸟蛋蛋， Pihau yang sudah berada bersama mereka mengajak untuk segera lari dari sarang. 别动两边了，你跑得我快呀！ Tetapi Pihau bersikeras untuk membawa telur burung tersebut. Serangan dari elang itu tepat mengenai tali yang membuat mereka semua terjatuh. Sesaat setelah sadar, Xiao menyarankan lari ke hutan batu dikarenakan medan di sana tidak bagus untuk Green Scale Eagle terbang. Berniat untuk menyelamatkan teman-temannya, Xiao memancing elang itu untuk terus mengajarnya dengan cara membawa telur tersebut. 强强的小鬼，你再追，我把再丢一个。 Xiao dibantu oleh teman-temannya dikarenakan jika tidak membawa Xiao pulang ke desa dengan selamat, bagaimana mereka akan menjelaskan kepada kakek Yunfeng. 我们怎么跟老婆交代？ Sing beralih ke desa batu, mereka mendengar suara anak-anak yang tak jauh dari desa tersebut. 怎么没听见那帮小崽子闹听见？怎么出事了？啊！ 麒麟救星战斗，看我的！ Tak ada jalan lain, Xiao pun menerobos gua yang terblokir tumpukan batu dan sampailah mereka di dalam sebuah gua peninggalan nenek moyang desa batu yang merupakan sebuah rune. 一定是他们留下来的。你们师尊祖先很厉害。 Dalam situasi terdesak, ayah dari anak-anak tersebut datang untuk menyelamatkannya. 孩子们，我们来了！ Kakek Yunfeng memerintahkan Ahu dan Asan untuk menahan serangan Great Scale Eagle. Dengan begitu ia bisa membawa pergi anak-anak ke tempat yang lebih aman. 趁阿虎阿山拖住他，我们立刻回村。快，前面就是石村了。 Kemudian Dewa Willow membuat sebuah perisai untuk menahan si burung ganas tersebut. Saat situasi sudah mulai terasa aman, telur elang tersebut menetas dan tak lama ia pun mati. 小麒麟又 Melihat anaknya mati, si elang hijau pun menerobos perisai tersebut. Tak lama datang bantuan Dewa Willow untuk menyelamatkan si anak Green Scale Eagle yang sudah tidak bernyawa. Dewa Willow tidak hanya menyelamatkan bayi elang tersebut, juga menyebabkan ia bergenerasi dan membangkitkan warisan primordial di dalam darahnya. 火山不仅救了小麒麟命，点燃了血脉中的太古魔琴传承。太好了，小麒麟鹰你没事了。 Scene beralih di mana si paman memberitahukan ketika Lion kemungkinan besar sudah mati di pedalaman hutan belantara. Di pagi hari, Xiao sedang bermain bersama bayi elang tersebut dan memberinya nama Zion. 就叫你子云，怎么样？
Ziun memunculkan pola rune di permukaan kulitnya. Diketahui bahwa spirit rune binatang yang kuat, jika berhasil mempelajarinya bisa menguasai teknik misterius dari binatang tersebut. 符文，学会了它们， Singkat cerita, Shin berpindah ke hutan belantara. Sedikit pengetahuan, jika binatang buas langka yang mati, ia pasti meninggalkan sebuah harta karun. Tak heran harta karun tersebut menarik perhatian para binatang buas untuk memperebutkannya, dan salah satunya Mythical Lion ini. Xiao secara diam-diam mengikuti jejak mereka di tengah hutan, dan pada saat yang sama ada seorang pria misterius yang membuntutinya. 那边就是孙尼的陨落之地了。什么人？ Pada saat itu, Xiao sedang mendengar pembicaraan kaki Yunfeng untuk menyuruh si paman agar mengambil darah si Mythical Lion. 这家伙， Si paman menyuruh Xiao untuk pulang, akan tetapi Xiao bersikeras agar tetap ikut. Ia pun cukup percaya diri untuk membantunya dikarenakan Xiao telah berhasil mempelajari teknik Green Scale Eagle. 我已经学会清理音宝术了， 那是你来看这小不点吧。 您就让我帮帮忙吧。 好吧，好吧。 Singkat cerita, di tengah perjalanan, si paman melihat para monster yang juga memperebutkan tubuh si Mythical Lion. Tak lama mereka pun dikagetkan oleh mayat binatang buas besar yang menghalangi jalannya. Ah, 小不点儿，是被别的凶手杀死的，都小心点。 Si paman dikejutkan oleh binatang buas di tengah jalan dan mengiranya sudah mati. 停，看样子又是不会喘气儿的。 Adegan kejar-kejaran pun tidak terelakkan. Xiao berniat untuk menahan serigala tersebut yang menimbulkan jembatan yang terperosok. 小不点都在干什么？哎，小不点儿，傻在这干嘛呀你？ Xiao memberi saran agar meminta bantuan si elang hijau dikarenakan ia bisa terbang. 去找青林鹰大神，他能飞过来。 Alih-alih menunggu bantuan datang, serigala tersebut muncul ke permukaan dan kembali mengejar Xiao. Dan tak sengaja ia menemukan makam si Mythical Lion. 索尼，那就是。别过来！青林鹰保护我咬人呢。听说他和恶魔猿都是索尼的死敌。 Dan tak lama si elang hijau datang menyelamatkan Xiao. Akan tetapi si Mythical Lion hanya berpura-pura mati untuk memancing para musuhnya mendekat. Tak ada jalan keluar lain, kemudian si elang hijau menerobos dengan paksa perisai tersebut dan membuatnya terkena racun. Pada serangan terakhir, ketika para musuhnya sudah dikalahkan, Mythical Lion pun mati kembali. 快！ 不行，这可是祖传的宝贝。
mereka semua pun berada di desa batu yang baru.这里就是死后的世界。石村也不再大荒了，这湖里的鱼多么肥美啊！族长，石村人在哪里？我现在就想回去。 Xiao berniat untuk kembali ke daratan, dikarenakan ia takut jika ayah dan ibunya datang menemuinya, mereka tidak akan bisa bertemu. 现在回去太危险了。这里不是挺好的吗？干嘛要回去？不行，绝对不可以。他们要多着急，我怕万一我阿爸阿妈来接我，就给他们留下到这儿的地图就回来，绝不久留。但还是要快去快回。好吧。 Singkat cerita, Xiao dan Jin memutuskan untuk kembali ke desa batu yang telah hancur. 这是石村，终于找到我的新家了。 Tiba-tiba ada sebuah tangan besar yang muncul dari permukaan dan tak lama tangan tersebut berubah menjadi seekor monyet kecil dan Xiao memberinya sebuah nama. 毛球吧，无知，他叫朱叶。 Datang si gadis kecil api yang bernama Huoling Er yang sebut saja Erling. Ia memberitahu identitas si monyet tersebut yang ternyata salah satu monster tertinggi yang bertarung untuk memperebutkan harta gunung dan ia bernama Vermilion F. 把它给我。 Si Erling meminta Xiao agar menyerahkan Mouqiu padanya dengan cara membayarnya dengan uang yang banyak. Akan tetapi Xiao tidak ingin memberinya lalu berniat untuk membawanya pulang dan menjadikannya makanan. 我要带回去给皮猴他们家打餐。哼！我也会。你才是那什么四大凶兽吧？翅膀都长出来了。开始生效。那就看看吧。 走，咱们不理那个大火龙。 Erling pun menangis karena tidak bisa mengalahkan Xiao dan membawa si monyet kecil tersebut. Ternyata Xiao hanya berbohong dan berniat untuk menyembuhkannya saja. 你把这也给我，不给。我这是要带他回村子，请纪灵为他疗伤。只要你不吃猪液，我什么都答应你。我又不傻，毛球肯定不简单。 Tak lama kereta kencana pun datang untuk menjemput Erling. Yang ternyata Erling adalah putri dari Kaisar Api. 殿下，您的父亲很担心您。我要回去了。那治好他，人家出门有阿爸担忧。 Singkat cerita, penduduk desa batu melakukan upacara untuk menyembuhkan Mouqiu si monyet kecil di hadapan Dewa Willow. Dewa Willow berpesan agar tetap merahasiakan identitas Mouqiu sebagai Vermilion F. 切记，朱燕来历。 这里便是石村的新家了，又在想你阿爸阿妈了。 Kakek Yunfeng memberi Xiao sebuah harta karun tulang Mythical Lion. Harta tersebut akan sangat bermanfaat untuk kultivasinya di masa depan. 来，爷爷给你个宝贝，族长爷爷，我看不懂。酸泥宝骨，这对你以后的修炼。 Nampaknya Xiao rindu akan kedua orang tuanya. Ia mengatakan kepada kakek Yunfeng, apa ayah dan ibuku tidak merindukanku? 我阿爸阿妈是不是不要我了？我的阿爸阿妈难道不想我？别胡思乱想，他们啊，一直念着你。 Di tengah pembicaraan, Dewa Willow pun memberikan Xiao jawaban bahwa ayah dan ibunya sedang memiliki kesulitan yang tidak dapat ditanggung oleh orang biasa. 有常人无法承受的苦衷。 Xiao pun bersikeras untuk mengetahui keberadaan mereka. 我记不起来，
的灵石之中。 Singkat cerita, Dewa Willow mengeluarkan sebuah tungku yang beratnya 2 kali lipat dari batas kemampuannya. Apabila ia bisa mengangkatnya, itu bisa meningkatkan kultivasinya ke Blood Transformation Realm dan membantu mengingat masa lalunya. 柳神，这对10号来说太可怜。举鼎，没问题。我也知此关艰难，我明白了，让我试试。我一定要举起这个鼎，得到阿爸阿妈的下落。这样干坐着，什么也领悟不到。 Sin beralih ke sebuah sungai yang dimana Xiao sedang berusaha menguasai teknik Mythical Lion pemberian si kakek Wenfeng. Dan Xiao pun berhasil mempelajari teknik Mythical Lion yang memiliki kekuatan petir. Di hari ini, Xiao telah menembus puncak tertinggi Blood Transformation Realm dengan tekad yang kuat memaksa Dewa Willow untuk memberitahu informasi tentang kedua orang tuanya. Sin beralih ke dalam ingatan Xiao yang dimana berlatarkan puncak gunung es. Dewa Willow memberitahunya bahwa pada saat itu kakek Xiao yang bernama Shi Zongtian sedang mempersiapkan pemurnian untuk Xiao. Di tengah perjalanannya, ia membunuh seekor naga dan memicu kemarahan para naga yang sudah dewasa. Hidup dan mati kakek Xiao tidak diketahui. Setelah kedua orang tua Xiao mengetahuinya, mereka bergegas untuk pergi mencari keberadaannya. Sin beralih ke aula utama istana Wu, yang dimana Xiao kecil menangis karena ingin ditinggal pergi oleh ayah dan ibunya. Si Ziling yang ingin segera pergi menitipkan Xiao kecil kepada para keluarganya. 乖，浩儿，要听大娘的话。请各位长辈帮忙照顾浩儿，你们放心去吧，我会好好照顾好。爹一日不回，子琳一日也无法安心。很快就会回来。浩儿，大娘带你去看赤羽鹤。 Saat itu kakak saudara Xiao, Shi Yi, menggunakan puber gandanya untuk melihat tulang dalam di tubuh Xiao, yang merupakan keberadaan tulang tertinggi. 看到他体内有一块骨， Yang sontak si bibi mempunyai niatnya tersendiri dan tetap merahasiakannya kepada siapapun. 天生至尊骨。娘， Kedua orang tuanya melakukan perjalanan melewati gunung dan sungai yang berbahaya. Untuk menemukan petunjuknya, mereka menghabiskan waktu berbulan-bulan. Sin beralih ke halaman sebuah rumah. Xiao kecil ketika dijanjikan bibinya untuk melihat seekor bangau ciu, ia terlihat sangat senang. 叫声可好听了。阿曼说赤羽鹤浑身鲜红如火。 Sampai di mana Xiao dibawa bibinya ke sebuah ruangan bawah tanah. 还能快点去看赤羽鹤吗？进去了就能看到。只需要一会儿便好。娘，丽儿，别怕。大娘，赤羽鹤在哪儿啊？大娘。 动手吧！哼，这世间的至宝本就该是你的。我的丽儿天生重头，注定天上地下沉沦。既然长错了地方，大娘救我！ Setelah
tengah operasi pengambilan tulang, si gadis pelayan yang bernama Ahman melihat secara langsung kejadian tersebut. Pemindahan tulang ke tubuh Shi pun berhasil, sampai di mana para tetua menghampirinya. 恶妇！你这个毒妇！我要杀了你！你小畜生！四太爷，不要杀我娘！四哥，别冲动！娘死了，我也不活了。三少爷。 Scene beralih di aula utama, mereka berdebat di depan leluhur untuk mengadili si wanita jalang tersebut. 珍惜慎重，王府竟出了如此恶毒之人，兄弟相残，凌迟处死。请下令立即惩处这对母子，为锁定，容不得这等毒妇逆子。应立即凌迟处死那毒妇，属于浩儿的东西，谁都别想占有。天生至尊。 实属我十足之幸，木已成舟了呀。 Akan tetapi, si leluhur lebih berpihak kepada si wanita jalang dan secara tidak langsung merugikan pihak Shi Hao. Ia mengatakan bahwa Shi Hao dalam keadaan lemah dan tidak bisa menyerap kembali tulang miliknya. 老祖，这明年浩儿出事，速回。 Setelah itu, salah satu pasukan memberitahu si pelayan Ahman dan Shi Hao telah menghilang dari istana. Dan kemudian tetua tersebut berniat untuk mencari dan menangkapnya lalu membunuhnya sebagai pilihan terakhir. 尽快找到他们，万不得已。带上你们的人都是一个怀抱婴儿的侍女。小少爷，我们不能留在这儿。 遵命，你们。 Setelah mereka berdua kembali, Ahman memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi kepada Shi Hao. 你们终于回来了，妈妈，西爷被人害了。怎么会变成这样？夫人，也要让他们血债血偿！司令息怒，阻止他们！都给我滚！我儿受罪时。 司令，我儿苦，为我而生，你要如何补偿？尽管开口。这种话，亏你说得出口。石子灵，断我儿一根至尊骨。今日就堕落成魔。 石子灵，毒妇交由你处置。怎么可以如此狠毒？娘，要怪就怪你那残废儿子。不是。整个我不能放过。 Dan kemudian si leluhur menghentikan si Ziling. 子灵，老祖，你就这样主持公道吗？要你们把至尊骨还给我儿，我许你10年后接管时，助你办事。老祖，你行事偏私。 Si tetua tersebut terpaksa menggunakan pupil ganda dan tulang tertinggi milik Xie Yi untuk menghentikan si Ziling. 我今天就要讨个公道。我现在要强行开启重瞳和至尊。
Dan setelah itu ayah dan ibunya diasingkan ke tanah leluhur kedua kerajaan Shi. Dan di perjalanannya mereka menemukan desa batu ini. 石村才是真正的祖地。 Mereka berdua menitipkan Xiao kecil untuk sementara waktu. Kemudian Xiao ingin pergi ke tanah leluhur kedua untuk menemukan orang tuanya. Awalnya si kakek Yunfeng melarangnya dikarenakan sangat jauh dan berjarak 300.000 mil. 万万不可呀！ 族长爷爷， Akan tetapi si kakek Yunfeng tidak bisa menahan Xiao terus menerus. Lalu ia memberikan sebuah harta tulang yang bisa membantunya berkultivasi. 柳神和这块宝骨，数十年前这个夜， 和柳神一起落下来的。以你斑血境极致之姿，原始真解。我会好好参悟修炼它。失去了至尊骨，就不恨了。不就是一块骨吗？实力必然光彩惊世。至尊不是疯的，也不是一块骨头就能决定的。 Karena Xiao bisa mengatakan itu, Dewa Willow memberitahu Xiao sebuah rahasia yang dimana tulang tertingginya bisa tumbuh kembali dengan seiring bertambahnya waktu. 是说，我体内的至尊骨还有在骨。 Singkat cerita, di tengah perjalanannya Xiao bertemu harimau yang sudah terluka oleh seseorang. 不过看样子，他受了很多。大家伙，你的原始宝骨归我了。住手！你干什么？ Yang ternyata harimau tersebut adalah buruan si Erling. 书燕，哎，大火龙。 Mereka berdua pun bertemu kembali dan cewek mana sih yang gak marah saat dibilang gemuk? 小屁孩，Di tengah perbakuhan taman ada seekor naga yang terganggu karena kelakuan mereka berdua ini sob.果然，快些，来试试我的酸泥宝书。果然，还是太勉强了。浩儿， Setelah Xiao sadar, Erling memberikan cairan telur untuk membantunya pulih. Akan tetapi, Xiao telah berjanji kepada Zion untuk tidak meminum cairan telur. 紫云，他是谁啊？什么紫云青云的？我不听，我不听！你把大人喝掉，这可是我……哎呀！ Secara nggak langsung, monyet kecil ini ngasih pesan tentang usaha dan kerja keras Erling untuk mendapatkan telur tersebut. 睡鸟蛋是你放子好不容易才找到的。 Kerja keras sob, usaha emang nggak mengkhianati hasil. 还少了什么？那。 Tuh kan, monyet lang pun sampai ngamuk sob saat tahu telurnya dicuri. Tak ada jalan lain, mereka pun terjatuh ke sungai es. Saat Xiao dan kawan-kawan sudah berada di tepi sungai, ada sekelompok mbak-mbak yang tertarik dengan kehebatan Xiao yang dapat melarikan diri dari air terjun dan ingin menyelidiki latar belakangnya.
同时还能成功救下同伴，且找机会探查下他的底细，实力和人品貌似都不错。胖子，醒醒！你也帮帮女胖子吧。还没醒，只能这招了。坏胚子！你发什么疯啊！你这坏胚，混蛋！我不要再看见你了！谁要看见你啊？我还急着去第二组地呢。我是不是不该打他？怎么大火龙的声音在脑海里挥之不去呢？ Scene beralih di Bukit Ling. Xiao disergap oleh sekelompok mbak-mbak tersebut. Dengan tidak bermaksud jahat, si mbak tersebut memberinya sebuah token untuk mendaftar ke Pavilion Butian. 小兄弟，我们没有恶意，不是打劫的。真是惊人啊！这么幼小。我叫夏优雨，这个你写收。Yang dimana akademi tersebut merekrut para talenta berbakat di seluruh negeri. 古天阁专门招收这片广袤大地上的奇才，那说定了。 Singkat cerita, Xiao telah sampai di tanah leluhur kedua. 他爸妈到底在哪儿？也不知道。Di saat Xiao ingin memasuki kuil tersebut, ia diperlihatkan seorang pemuda yang membawa obat untuk kakeknya dan ia bernama Xi Jinfeng. 不会死的。就是，太浪费了。 何必为将死之人浪费灵药呢？ Di saat ingin melanjutkan aksi bulinya, Xiao secara diam-diam membantu pemuda tersebut. Di sisi lain ada seekor burung hitam yang memata-matainya. 大人，真正的时候回来了。 Yang ternyata burung tersebut adalah suruhan klan Yu. Mereka berdua berniat untuk membunuh Xiao. 那就永远留下来吧。 Tin beralih ke kamar kakek Hai, dan si kakek ini merupakan pelayan setia keluarga Xi. 而我是您的亲孙子，我也是石家的忠仆。爷爷，我是10号。苍天有眼，和紫菱少爷一模一样。 Xiao melihat kakek Jinpeng yang cedera dan dijelaskan oleh kakeknya disebabkan oleh pelayan jahat suruhan klan Yu tersebut. 那些恶仆，当年他们不计想尽办法，真正的罪魁祸首是羽族，还买通了这里的恶仆，对我们下手。你和清风为我受苦了。 Di tengah pembicaraan, Xiao menanyakan di manakah orang tuanya. Dan si kakek pun memberitahunya bahwa setelah kembali dari desa batu, mereka pergi ke Gunung Dewa Taigu untuk mengambil obat suci. Dan setelah itu si kakek tidak pernah mendengar mereka kembali. Singkat cerita, pada waktu yang sama mereka pun dikepung. 你总算可以安心的和这里杀了他们。是。怕什么？给我上！ Karena sudah kelelahan, Xiao hanya bisa menggunakan teknik mitika lain untuk mengalahkannya. 就让姐姐送你一程。 Di saat wanita jahat tersebut ingin menyerang Xiao, si kakek melindunginya. Karena serangan yang kuat, si kakek tidak bisa bertahan dan kehilangan nyawanya. 不可饶恕！该死的是你们！受死吧！
生可我与之的赛跑了。先让这小子得到。Fatality. Ini Changmi. Singkat cerita, mereka berdua membakar mansion tersebut dan pergi ke desa batu. Jin pun beralih yang dimana diperlihatkan orang-orang tengah terluka dan si kakek Yunfeng ditawan oleh sekelompok bandit. 他被胸口抓走了。 Dikarenakan ketua dari bandit itu memiliki kultivasi jalur surgawi yang tak banyak orang bisa mencapai level tersebut. 其首领竟是洞天境。 Mereka menangkap si kakek Yunfeng saat tim berburu sedang di luar 来到神村，趁狩猎队外出， dan memaksa desa batu untuk menyerahkan harta tulang dan logam langka dalam 3 hari. 六神呢？否则族长他 Dewa Willow pun tidak bisa membantu desa batu dikarenakan semenjak Xiao tidak ada di sana, ia pun tertidur. 救出族长，保卫石村。令狐叔， Xiao berniat untuk membantu tim berburu untuk menyelamatkan para penduduk. Akan tetapi si paman tidak mengizinkannya dikarenakan perbedaan ranah kultivasi. Meski ranah Xiao hanya terpaut 1 tingkat saja. 就算你有斑血镜了，但你还是个孩子，你快去后山洞窟。 与洞天境仅差一步，让我去救族长。 Singkat cerita, Xiao berlatih secepat mungkin untuk bisa menyelamatkan para penduduk. 我一定要尽快突破洞天境。你们这帮强盗！你们就不怕遭报应吗？死到临头了还这么多废话！可怜可笑。来来来，喝！借助它来修行，帮助我突破。云石真解阐述了天地的奥秘。开辟渡手通道。洞天是一个境界，不要急着突破。原来这就是洞天境，竟让我一下开辟了3个洞天。放了我们族长和石村人！阿虎，马山，难逃这一劫。 石村人，10号，无知庶子，敢大言不但我知道，我要守护族人。杀了他！尔可知何谓洞天境？比你更强。修成了洞天境。 强行附庸风雅，我呸！ Tidak mudah mengalahkannya, si ketua bandit tersebut mengeluarkan roh pengorbanannya. 机灵大人，小心！那里是金子。族长，令狐叔，带着大家先离开。还来！Setelah Xiao mengalahkan binatang tersebut, terdapat sebuah harta yang ditinggalkannya. 小不点儿，小不点儿！ Singkat cerita, desa batu merayakan keselamatan mereka dan menobatkan Xiao menjadi prajurit pelindung desa batu. 就是守护石村的战士。 Dikarenakan si Jinpeng adalah adik dari Xiao, ia pun dianggap sebagai keluarga dan mulai sekarang desa batu adalah rumahnya.